Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 yaitu Ana dengan NPM 20 40 60 40 02 dan Nur Windah dengan NPM 20 40 60 40 36 ingin menjelaskan materi perkembangan fisik peserta didik yang dosen pengampunya adalah Bu Ika Noviantari SIMPD. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis atau biological growth merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu. Menurut Seifert dan Hounung 1994, perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat, hormon dan lain-lain, dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya, seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, serta perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Pertumbuhan atau perkembangan fisik anak secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perilakunya sehari-hari. Secara garis besarnya, pertumbuhan dan perkembangan fisik peserta didik dapat dibagi atas 3 tahap, yaitu tahap setelah lahir hingga usia 3 tahun, tahap anak-anak hingga masa prapubertas 3-10 tahun, tahap pubertas 10-14 tahun, dan tahap remaja usia 12 tahun ke atas. Berdasarkan tahap di atas, maka anak usia sekolah SD sampai SMP dimasukkan dalam tahap prapubertas dan pubertas awal, sedangkan anak SMP hingga SMA dimasukkan dalam tahap remaja. B. Karakteristik perkembangan fisik peserta didik. Dilihat dari segi pertumbuhan dan perkembangan fisik, pada usia sekolah dasar ini merupakan periode pertumbuhan fisik yang lambat dan relatif seragam sampai mulai terjadi perubahan-perubahan pubertas. Kira-kira 2 tahun menjelang anak menjadi matang secara seksual, pada saat mana pertumbuhan berkembang pesat. Oleh karena itu, masa ini sering juga disebut sebagai periode tenang. Sebelum pertumbuhan yang cepat menjelang masa remaja, meskipun merupakan masa tenang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa pada masa ini tidak terjadi proses pertumbuhan fisik yang berarti. Karakteristik perkembangan fisik peserta didik yaitu 1. Keadaan berat dan tinggi badan anak usia sekolah. Sampai dengan usia sekitar 6 tahun terlihat bahwa badan anak bagian atas berkembang lebih lambat daripada bagian bawah. 2. Masa pubertas 10-14 tahun. Pada akhir usia sekolah, anak segera memasuki masa yang disebut dengan pubertas, yakni masa awal terjadinya pematangan seksual. 3. Perubahan fisik. Pada masa pubertas ini terjadi perubahan fisik secara dramatis atau apa yang disebut dengan growth spurt, percepatan pertumbuhan, di mana terjadi perubahan dan percepatan pertumbuhan di seluruh bagian dan dimensi fisik, baik pertambahan berat dan tinggi badan. 4. Proporsi tubuh. Seiring dengan pertambahan tinggi dan berat badan, percepatan pertumbuhan selama masa pubertas juga terjadi pada proporsi tubuh. Bagian-bagian tubuh tertentu yang sebelumnya terlalu kecil pada masa pubertas menjadi terlalu besar. 5. Kematangan seksual. Kematangan seksual merupakan suatu rangkaian dari perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas yang ditandai dengan perubahan pada ciri-ciri seks primer dan perubahan ciri-ciri seks sekunder. 6. Perkembangan motorik anak usia sekolah dasar.
Pada usia sekolah, perkembangan motorik anak lebih halus, lebih sempurna, dan terkoordinasi dengan baik, seiring dengan bertambahnya berat dan kekuatan badan anak. 7. Masa pubertas. Ketika anak memasuki masa pubertas, sebenarnya ia telah memiliki kemampuan motorik dasar, baik motorik kasar maupun motorik halus, sebagai modal utama dalam mengikuti berbagai aktivitas di sekolah. C. Isu-isu dalam perkembangan fisik, nature dan nurture. Nature dan nurture merupakan isu dasar yang menjadi perdebatan sengit dalam psikologi perkembangan. Nature atau alam atau sifat dasar dapat diartikan sebagai sifat khas seseorang yang dibawa sejak kecil atau yang diwarisi sebagai sifat pembawaan. Sedangkan nurture, pemeliharaan, pengasuhan, dapat diartikan sebagai faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu sejak dari masa pembuahan sampai selanjutnya. Isu nature dan nurture dalam psikologi perkembangan berkaitan dengan pertanyaan apakah perkembangan individu berasal dari pembawaan genetik atau dari pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Untuk mengungkapkan kedua faktor yang mempengaruhi perkembangan ini, digunakan banyak istilah seperti nativisme, empirisme, endogen, eksogen, kematangan belajar, keturunan, lingkungan, biologi, kultur, diperoleh, memperoleh, serta bakat pengalaman. Dalam sejarah psikologi perkembangan, isu nature dan nurture ini telah menjadi perdebatan sejak lama. Namun, belakangan ini para ahli psikologi perkembangan mulai memandang bahwa pembahasan mengenal seberapa jauh pentingnya peranan nature keturunan dan nurture lingkungan terhadap perkembangan sebagai sesuatu yang tidak penting lagi untuk dilakukan. Pertanyaan seperti yang mana yang lebih penting akan selalu sampai pada jalan buntu. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Anastasi. Anastasi bahkan menegaskan bahwa yang penting bukan mempersoalkan yang manakah, keturunan atau lingkungan, yang merupakan penyebab tingkah laku, melainkan bagaimanakah atau dengan cara apakah nature dan nurture berinteraksi dan menghasilkan perkembangan. Menurut Anastasi, pertanyaan bagaimanakah ini menunjukkan adanya interaksi saling mempengaruhi antara nurture dan nurture yang meliputi dasar-dasar bahwa 1. Nature dan nurture keduanya menjadi sumber timbulnya setiap perkembangan tingkah laku. 2. Nature dan nurture tidak bisa berfungsi secara terpisah satu sama lain, tetapi harus selalu saling berinteraksi dalam memberikan kontribusinya. 3. Interaksi dapat dikonseptualisasi sebagai suatu bentuk dari interrelasi yang menjemuk, yaitu suatu hubungan yang terjadi mempengaruhi hubungan-hubungan lain yang akan terjadi. Selanjutnya, D. Implikasi genetik dan lingkungan terhadap pendidikan. Dalam situasi sekolah, gen-gen mungkin dapat dilihat sebagai bagian dari dunia nyata anak-anak. Meskipun demikian, bagi seorang yang bekerja secara dekat dengan anak-anak dan remaja, kekuatan dan kelemahan dari pengaruh genetik ini adalah penting untuk dipahami. Seorang guru misalnya perlu memahami sifat-sifat dan perbedaan-perbedaan individual siswanya. Di samping itu, pemahaman tentang dampak faktor-faktor lingkungan terhadap perkembangan anak akan memberi pendidik untuk pertimbangan yang optimis tentang potensi-potensi yang penting ditumbuh kembangkan dalam diri semua peserta didik. Pengaruh genetik dan lingkungan bagi perkembangan anak yaitu yang pertama, memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan individual anak. Guru yang menghargai
Berbagai karakteristik fisik, tipe-tipe kepribadian dan bakat-bakat mereka dapat membuat peserta didik menjadi senang. Yang kedua, menyadari bahwa sebenarnya faktor lingkungan mempengaruhi setiap aspek perkembangan. Gen-gen mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan fisiologis dan pengaruh yang sedang terhadap karakteristik psikologis yang kompleks. Yang ketiga, mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Misalnya, untuk menjadi lebih dewasa, anak-anak dan remaja harus aktif mencari lingkungan-lingkungan dan pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan kemampuan naturalnya. Perkembangan otak. Pada dasarnya, sistem perkembangan otak merupakan sebuah interaksi yang sangat kompleks antara faktor genetik dan stimulasi dari lingkungan. Pengalaman yang diperoleh oleh anak dari interaksi dengan lingkungannya akan menstimulasi terbentuknya hubungan-hubungan yang kompleks antara sel-sel saraf dan antara bagian-bagian otak atau sinaps. Sehingga dengan berjalannya waktu, anak akan mampu mengerti dan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang semakin kompleks. Konsep dan pengembangan otak untuk meningkatkan kreativitas anak yang mencakup 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, seorang ahli mengatakan bahwa pengalaman anak pada usia dini merupakan pengaruh yang sangat menentukan terhadap arsitektur otak dan kapasitas otak dewasa, kemampuan untuk belajar, serta kapasitas untuk mengendalikan emosi. Perlu diketahui bahwa perkembangan otak individu anak tidak linier. Ada waktu-waktu terbaik untuk mempelajari jenis-jenis pengetahuan dan kecakapan yang berbeda. Perkembangan otak anak yang sedang tumbuh melalui 3 tahap, mulai dari yang pertama, otak primitif atau action brain. Otak primitif mengatur fisik kita untuk bertahan hidup, mengolah gerak refleks, mengendalikan gerak motorik, menentukan fungsi tubuh, dan memproses informasi yang masuk dari panca indera. Kemudian yang kedua, otak limbik atau feeling brain, yaitu memproses emosi seperti rasa suka dan tidak suka, cinta dan benci. Otak ini sebagai penghubung otak pikir dan otak primitif. Maksudnya, otak primitif dapat diperintah mengikuti kehendak otak pikir. Kemudian yang ketiga, thought brain, otak pikir. Otak pikir juga merupakan tempat bergabungnya pengalaman, ingatan, perasaan, dan kemampuan berpikir untuk melahirkan gagasan dan tindakan. Perkembangan otak ini meliputi perkembangan sinaps atau jalinan saraf satu dengan yang lainnya, yang menghubungkan antara sel-sel saraf yang membangun sirkuit di otak, peningkatan ukuran sel-sel saraf, peningkatan jumlah sel-sel penunjang, serta pembentukan selubung saraf. Perkembangan otak terjadi dengan pesat sejak dalam kandungan dan dilanjutkan setelah lahir pada tahun-tahun pertama kehidupan.
Perkembangan otak pada usia dini sangat menakjubkan karena dari sekitar 100 miliar sel saraf yang dibawa bayi saat lahir akan terbentuk sekitar 1000 triliun sinaps pada saat ia berusia 3 tahun atau sekitar 2 juta sinaps per detiknya. Kemudian, berkaitan dengan fungsi otak, dapat dibedakan berdasarkan kedua belah otak tersebut, yaitu belah kanan dan belah kiri. Fungsi-fungsi kedua belah otak itu tampak pada berikut. Yang pertama, fungsi otak kiri yaitu berpikir rasional, ilmiah, logis, kritis, linier, analitis, referensial, dan konvergen. Berkaitan erat dengan kemampuan belajar, membaca, berhitung, dan bahasa. Yang kedua, fungsi otak kanan yaitu berpikir holistik, non-linier, non-verbal, bahkan mistik. F. Implikasi perkembangan otak terhadap pendidikan. Otak anak memang mempunyai kemampuan besar untuk menyusun ribuan sambungan antar neuron. Namun, kemampuan itu akan berhenti pada usia 10 hingga 11 tahun jika tidak dikembangkan dan digunakan. Oleh sebab itu, untuk terus meningkatkan kemampuan-kemampuan kognitif anak, proses pematangan otak harus diiringi dengan peluang-peluang untuk mengalami suatu dunia yang makin luas. Dalam hal ini, pendidikan harus memberikan lebih banyak kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai keterampilan-keterampilan yang memungkinkan otaknya berkembang. Seiring dengan bertumbuhnya usia anak, proses pembelajaran seharusnya lebih mendorong anak untuk mencari dan meneliti apa yang dikehendakinya, baik di museum, rumah, sekolah, di buku-buku, majalah, dan di alam sekitarnya, sehingga anak tersebut memperoleh apa yang dikehendakinya. Pembelajaran seperti ini akan mendorong anak untuk berpikir, mengamati, merenungkan, dan menemukan secara kreatif. Sebaliknya, proses pembelajaran harus jauh dari upaya menjejalkan pengetahuan ke dalam otak anak. Penjejalan pengetahuan secara berlebihan justru akan mengganggu pemahaman dan melelahkan otak si anak. Menjejali otak anak dengan sejumlah besar informasi dan pengetahuan malah akan mematikan kecerdasan. Otak adalah mata air yang harus dialirkan secara berangsur-angsur, bukan wadah yang harus diisi langsung penuh. Demikian kata Gabriel Kamir. Bahkan Mahmud Mahdi Al-Istanbuli tahun 2006 mengatakan, otak yang bagus bukanlah otak yang penuh sesak, tetapi otak yang sangat sehat. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya merupakan upaya pengembangan segala potensi anak, melatih pengetahuan dan pengambilan keputusan, merangsang pemikiran dan imajinasi, memperdalam pemahaman, dan memperkuat konsentrasi. Itulah tadi hasil presentasi kami pada materi perkembangan fisik peserta didik. Thanks for watching. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.